Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran syahrul fihi mutahhirun anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib Masjid Jami Al-Amin Kampung Cibeduk Cibarusan Jaya Tasik rahimahullah wa hadakumullah wa hafizahullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam serta tetap dilimpahkan selalu atas kasihnya Allah, manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, kita tiru, kita ikuti akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian rutin, melaksanakan perintah beliau yang hukumnya adalah wajib. Dan apabila kita mengerjakannya, Allah menjanjikan pahala besar buat kita nanti di dalam surga. Dan apabila kita melalaikannya, mengabaikannya, Allah mengancam dengan kita dengan ancaman azabun sadid, azab yang sangat amat keras, azab yang sangat amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah wa hadakumullah wa hafizahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, dan nikmat umur tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara dan tidak akan lama. Juga diberi nikmat Islam walafiat, jauhirotan awakanat batinam fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulullah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat yang paling agung, paling mulia, paling berharga, tidak ada nilainya, lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan Allah Subhanahu ibadah untuk bekal kita nanti di seberang kematian. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 29 atau 30 ini? 29 ya. Bulan Rajab tahun ini umurnya 29 hari apa 30 hari? Bulan kurang apa bulan cukup nih di kalender? Saya lupa lagi. Bulan Rajab tahun ini bulan kurang apa bulan cukup? Kalau bulan kurang berarti cuma 29 hari. Kalau cukup berarti 30.
Yang jelas malam ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, gitu aja deh. Saya berada bikin pusing-pusing. Malam ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, yang hanya tinggal beberapa jam lagi bulan Rajab akan berakhir dan kita akan masuk bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah tiada, yang telah mendahului kita, yang saat ini masih sedang berada di alam barzakh sampai tibanya hari kiamat. Terutama untuk orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, ayah anda kita, ibunda kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Semoga mereka selalu berada di alam barzakh, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam ampunan Allah. Semoga oleh Allah alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman surga, dan diselamatkan dari azab kubur serta mendapatkan nikmat kubur. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, baik sakit pikirannya maupun sakit hatinya, juga termasuk sakit dalam hal menjalankan ibadahnya, banyak gangguan, tidak lancar, kita doakan semoga mereka yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita, bagi yang sudah punya cucu, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan juga semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, yang panjang, selalu disehatkan zahir dan batinnya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan dalam mencari ilmu agama, kemudian oleh Allah dikaruniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan menjadi orang-orang yang berguna nantinya, terutama berguna untuk agama, juga untuk umat dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. Salatullah
amar ma'ruf nahi munkar, wajib lagi kita tegakkan. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, ala Yasin Habibullah, ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan taklim kita malam ini, Al-Fakir ila rahmatillahil karim, yakni Allah Azza wa Jalla Jalaluhu, akan menyampaikan materi taklim tentang 3 macam perkataan malaikat Jibril kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 3 macam perkataan malaikat Jibril tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita ketika Nabi kita akan naik mimbar untuk menyampaikan khutbah dalam sholat Idul Fitri. Mimbar Rasulullah itu ada 3 tangga. Naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Nah, setiap kali pada waktu itu, setiap kali Rasulullah naik tangga, beliau selalu mengucapkan takmin, kalimat takmin. Kalimat takmin itu kalimat yang berbunyi amin. Itu disebut kalimat takmin. Berarti Rasulullah saat itu mengucapkan amin 3 kali. Naik tangga pertama, amin. Lalu naik tangga kedua, amin. Lalu naik tangga ketiga, amin. Ketika beliau sudah selesai menyampaikan khutbahnya, lalu kemudian ada di antara salah seorang sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada beliau. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, tadi aku dengar ketika engkau hendak naik mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali. Apa hikmahku ya Rasulullah? Apa hikmahnya itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Atani Jibril alaihi salam." Telah datang kepadaku, kata Rasulullah, malaikat Jibril. Oh, ternyata pada saat itu malaikat Jibril datang.
Nah, kedatangan malaikat Jibril itu hanya bisa dilihat, diketahui oleh beliau saja. Sementara para sahabatnya seorang pun tidak ada yang melihat kedatangan malaikat Jibril saat itu. Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu ia berkata, "Ya Muhammad." Kok menembak orang ada selawat sira kabeh. Jadi kalau kita mendengar nama beliau tersebut, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang paling pelit daripada korun, dan supaya kita nanti di hari kiamat oleh Allah dipertemukan dengan Rasulullah, hendaklah kita bersolawat. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad." Mantap. Jadi kudu dipencet baik pas odolnya, dipencet karena keluar odolan. Man adraka sahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yukbar lahu dahulan nar. Ini perkataan malaikat Jibril yang pertama. Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, barang siapa yang hidup di bulan Ramadan, barang siapa yang oleh Allah dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, bisa hidup di bulan Ramadan, akan tetapi ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, malah justru makan, minum, merokok di tempat terbuka, dengan sedikit pun tiada punya rasa malu. Jangankan malu kepada Allah, malu kepada manusia pun hilang, sama sekali tidak ada. Itu menunjukkan imannya hilang. Karena malu itu bagian daripada iman. Al-haya su'abu minal iman. Sifat malu itu adalah merupakan cabang daripada cabang-cabang iman. Makanya kalau orang-orang yang punya malu, itu jangan-jangan imannya udah keluar. Dan dia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah karena tidak melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jangankan tarawih yang hukumnya sunnah, jangankan tadarus yang hukumnya sunnah, puasa aja yang hukumnya wajib dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan, yang seharusnya dia mendapatkan ampunan dosa dari Allah dengan puasanya, dengan tadarusnya, dengan tarawihnya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dia lakukan di bulan Ramadan, tapi justru sebaliknya ia malah bertambah dosanya kepada Allah karena meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Semakin bertambah kebencian Allah kepadanya. Kata malaikat Jibril, orang yang seperti ini dakhalan nar, pasti masuk neraka. Nah, ini perkataan malaikat Jibril yang pertama, yang malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah di saat Rasulullah mau naik tangga pertama. Dan saat itu Rasulullah mengamininya. Amin. Perkataannya perkataan malaikat Jibril, di mana malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Ibadu mukramun la yasinallahu ma'amara wa yaquluna majmarun. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang diciptakan dari cahaya, yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan selalu dikerjakan, itu malaikat. Yang mengatakannya malaikat, yang mengamininya Rasulullah juga tidak pernah berbuat dosa. Berarti akan menjadi kenyataan ini. Hati-hati. Itu yang pertama. Jadi saya simpulkan yang pertama. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, yang hidup di bulan suci Ramadan, yang dikasih kesempatan hidup
di bulan suci Ramadan oleh Allah, dikasih umur panjang, umurnya sampai pada bulan Ramadan tahun ini, akan tetapi dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dosa, malah justru dosanya semakin bertambah kepada Allah, kebencian Allah semakin bertambah kepadanya. Kata malaikat Jibril, pasti dia akan masuk neraka. Kata Rasulullah, amin. Itu yang pertama. Jelas nggak? Jelas. Insya Allah jelas. Insya Allah bisa dipahami, bisa dimengerti kalau kitanya memperhatikan, konsen, fokus. Jangan sampai jasadnya, raganya tumbuh di tempat ngaji, tapi hatinya melayang kemana-mana. Hatinya ingat pacar. Itu namanya nggak fokus. Fokus itu penting. Kemudian perkataan malaikat Jibril yang kedua, ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yakirahuma famata dakhalan nar. Artinya, wahai Muhammad, wah pantas umatnya Rasulullah selalu bersolawat ketika mendengar nama Rasul tersebut. Itu umatnya Rasulullah baru. Barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, karena yang salah satunya meninggal, ya syukur-syukur kedua orang tuanya masih lengkap. Kan ada orang yang masih lengkap kedua orang tuanya, ayah andanya masih ada, ibundanya masih ada. Ada lagi yang sebaliknya, dua-duanya udah nggak ada. Bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Itu namanya yatim piatu, seperti saya. Ini yatim piatu, saya jangan digalakin ya. Yatim piatu saya udah kumisan. Ada lagi, bapaknya masih ada, ibunya nggak ada. Dan sebaliknya, ibunya masih ada, bapaknya nggak ada. Barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua, kata malaikat Jibril, atau salah satu dari keduanya masih hidup, walam yabirrahuma, akan tetapi ia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia tidak memuliakan kedua orang tuanya, malah justru ia berbuat durhaka kepada orang tuanya, berani menyakiti hati kedua orang tuanya, kata malaikat Jibril, dia pasti akan masuk neraka. Dijawab oleh Nabi, amin. Bang, ngeri juga ini. Ngeri. Setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib memuliakan orang tua, wajib menghormat orang tua, menghargai orang tua. Apabila seorang anak berbuat dosa, berbuat durhaka, menyakiti hati kedua orang tua, kemudian dia meninggal dunia dan belum mendapatkan ridho orang tua, walaupun dia ahli tahajud tiap malam sampai jidatnya hitam, walaupun dia ahli membaca Quran, ahli sholat berjamaah, maka dia diharamkan oleh Allah masuk surga dan diwajibkan masuk neraka. Karena kata Nabi, ridho Allah biridho walidain wa syukurullah bisyukur walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada keriduan orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Artinya Allah akan ridho kepada kita manakala kita mendapatkan ridho orang tua kita, dan Allah pun akan murka kepada kita manakala kedua orang tua kita murka kepada kita. Yuk kita cari ridho orang tua. Saking pentingnya kita berbuat baik, berbakti, memuliakan kedua orang tua, sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan Allah telah mewajibkan, telah memerintahkan kepada kalian agar hendaknya kalian tidak menyembah selain hanya kepada Allah, dan agar hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Coba luar biasa.
perintah berbuat baik kepada orang tua, perintah berbakti kepada orang tua, perintah memuliakan kedua orang tua digandengkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Luar biasa. Hal ini menunjukkan betapa alangkah tingginya, mulianya derajat orang tua di hadapan Allah Subhanahu. Sampai-sampai perintah menyembah Allah diikuti dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Tapi tolong dicatat, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita taati sepanjang perintahnya sesuai dengan perintah Allah, untuk kita muliakan, itu kategorinya ada 4. Ini yang 4 golongan ini mempunyai hak yang sama untuk kita muliakan, untuk kita hormati. Pertama, ayah kandung kita, ibu kandung kita di rumah. Yang kedua, para ulama, guru-guru kita juga mempunyai hak yang sama untuk kita muliakan. Mereka mempunyai hak untuk dimuliakan, dihormati oleh para murid-muridnya, karena mereka berkedudukan sebagai orang tua di mata agama. Para ulama kita, kenal ataupun tidak kenal, pernah ketemu ataupun tidak, namanya ulama, itu orang tua kita. Mereka yang membesarkan ilmu kita, mereka yang memberikan santapan rohani kita, mereka yang memberikan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang berguna. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita, mereka memberi makan kita, santapan jasmani. Tapi guru kita, mereka memberi ilmu kepada kita sehingga kita menjadi orang berguna. Makanya murid atau santri yang durhaka kepada gurunya haram mendapatkan keberkahan ilmu. Diharamkan oleh Allah keberkahan ilmu. Ilmunya tidak akan berkah walaupun dia pintar, walaupun talanannya hebat. Diterangkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, man aja ustajahu faqad haramallahu alaihi jannah alaihi barakatul ilmi. Barang siapa yang menyakiti gurunya, berbuat tidak sopan kepada gurunya, lantang pembicaraannya di hadapan gurunya, bersikap tidak pantas kepada gurunya, maka Allah sungguh akan mengharamkan keberkahan ilmu kepadanya. Nauzubillah min. Buat apa banyak ilmu pintar, tapi kalau akhlaknya kepada guru nggak ada apa-apanya, itu nol. Setuju nggak? Setuju. Kali nggak apa-apa sih. Balikan sudah masih bisa, kita persingkat. Yang ketiga, orang tua menurut agama. Yang ketiga adalah siapapun manusia yang usianya jauh di atas kita, para sesepuh. Walaupun mereka pendidikan formalnya hanya lulusan SD, sementara kita S3, kita nggak boleh berlaku kasar kepadanya. Kita tetap wajib menghormati dia, sopan, jangan mentang-mentang S3, petang-tang peteng-teng di depan orang tua, di depan kakek-kakek, jalan tulang pinggang. Nauzubillah min. Gak punya adab ini orang. Kenal nggak kenal? Siapapun manusia yang usianya jauh di atas kita, itu orang tua kita. Mereka punya hak yang sama untuk kita hormati. Para sesepuh, kakek-kakek, nenek-nenek. Yang keempat terakhir, suami bagi istri. Suami bagi istri itu berkedudukan sebagai orang tua terhadap anaknya. Dulu ketika seorang perempuan belum menikah, maka perempuan tersebut berada dalam tanggung jawab bapaknya. Tapi karena sudah menikah dan diserahkan oleh bapaknya kepada suaminya, maka sekarang wanita yang sudah bersuami tanggung jawab suaminya. Maka suami berkedudukan sebagai orang tua. Dia harus menjaga, melindungi istrinya, keselamatannya dunia dan akhirat, harus mendidik istrinya. Dan istrinya harus sopan kepada suaminya, sebagaimana dia berbuat sopan kepada bapaknya, kepada ibunya. Karena itu adalah orang tua kita. Yang terakhir, yang keempat ya. Baik. Golongan yang terakhir, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, man dzukira indahu ismuka wa lam yusalli 'alaika dahulanna. Barang siapa, kata malaikat Jibril ini, bukan kata saya, kata malaikat Jibril, barang siapa yang di dekatnya disebut nama engkau, artinya orang tersebut mendengar telinganya bahwa nama Rasulullah disebut, walau yusolli alaika, akan tetapi dia hari-hari lain tidak membaca selawat kepada engkau, kata malaikat Jibril, daholanna, pasti dia akan masuk neraka. Nauzubillah min. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau kita mendengar nama nabi kita, nama rasul kita, nama panutan tersebut, kita berselawat, jangan dianggap remeh. Resikonya neraka.
Bisa ya? Kok cuma nggak berselawat saja sampai masuk neraka? Yuk kita lihat. Kata Nabi Al-Bahir man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Manusia yang paling terpelit sealam jagat raya, manusia yang paling terpelit, bin bakhil, bin kikir, bin medit, bin merecet konek cap jahe, merege hese, lamun jadi teke, kepelitannya melebihi kepelitan korun yang hidup di zaman Nabi Musa. Manusia terpelit di kolong langit ini adalah manusia yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kata Nabi, la yadkhulul jannata bahirun walau kana abidan. Rasulullah sudah menegaskan, tidak bisa akan masuk surga orang yang pelit walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli tahajud, walaupun dia ahli baca Quran, walaupun dia ahli sholat berjamaah, tidak akan masuk surga kalau dia pelit. Ketika Rasulullah dimi'rajkan, setelah menerima perintah sholat, Rasulullah oleh malaikat Jibril dikawal untuk berkunjung ke dalam surga. Sebelum Rasulullah masuk surga, Rasulullah melihat di atas pintu surga ada tulisan anti haramun ala bahir. Hei surga, kata Allah, engkau haram engkau dimasuki oleh orang-orang yang pelit, dan tidak ada manusia yang terpelit kepelitannya melebihi korun kecuali umat Rasulullah yang ketika mendengar nama beliau disebut tidak bersolawat. Nah itu dasarnya. Jelas ya kira? Masuk? Bisa diterima? Setuju? Jadi ada 3 golongan yang kata malaikat Jibril akan masuk neraka, dan ucapan malaikat Jibril ketiga-tiganya diamini oleh Rasulullah. Pertama siapa katanya? Orang Islam yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak berpuasa, memperturutkan hawa nafsu. Kemudian meninggal dunia, kelak di akhirat akan masuk neraka. 1 hari kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, kita nanti di nerakanya, di penjaranya neraka 500 tahun. Makanya yang punya kode Ramadan tahun lain cepat-cepat kodoin, mumpung Ramadan tahun ini belum datang. 1 hari di neraka perbandingannya sama dengan 1000 tahun. Di sana itu nggak ada batas waktu, di dunia ada. Di sana selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tua dan belum minta ampun kepada orang tuanya, anak itu keburu mati atau orang tuanya keburu mati, maka dia akan masuk neraka. Yang ketiga masih ingat? Orang yang paling pelit. Siapa dia? Dia adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut tidak bersolawat. Nah ini 3 golongan ini kata malaikat Jibril. Ini yang ngomong malaikat Jibril. Saya hanya menyambung lidah. Yang ngomong malaikat Jibril akan masuk neraka. Gak mungkin malaikat Jibril bohong. Gak mungkin. Masa malaikat bohong? Gak ada ceritanya malaikat bohong. Ada juga yang bohong itu, yang bohong itu tutup. Tuh, huruf pertamanya C, huruf terakhirnya I. Apal meren. Lain jadi. Demikian baik kita tutup tali. Apa lagi? Apa sekarang mau jawab medsos? Viral udah. Rahasia umum. Baik. Kita tutup tali kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Udah, saya minta ajan itu hukumnya sunnah, qomat juga hukum sunnah. Ajan dan qomat adalah kesunahan yang dilakukan sebelum sholat dikerjakan. Nah ajannya sudahlah di masjid lain, kita langsung qomat. Mereka sudah masuk jadwal qomat. Sudah masuk ya? Sudah. Ya udah, qomat aja udah.